Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini kita masih ngebahas yang gak terlalu berat ya. Jadi masih berdasar pertanyaan-pertanyaan teman-teman aja. Dan sekarang gua mau ngebahas tentang apa aja sih yang harus dicolokin ke motherboard kalau lu rakit PC, oke ya. Dan ini gue contohin pakai bench table aja teman-teman ya. Nanti kalian praktek langsungnya pasti ada di dalam casing PC, oke? Ya, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pasanglah motherboard kalian ke casing, kalian baut ya. Oke, habis itu gue biasanya nyolokin kabel-kabel casing ataupun kabel-kabel power supply dulu. Jadi biasanya gue masang power supply dulu, baru habis itu motherboard. Ya, oke. Nah untuk yang dari power supply biasanya hanya dua kabel yang lu colokin ke motherboard ya. Ini gue langsung ke inti materinya aja guys ya, biar tidak bertele-tele ya. Yang pertama ada 24 pin ya di bagian sini ya. Pakai kabel yang paling gede ya. Oke. Nah, seperti ini. Nanti dicolokin ke sini, guys. Das, ya. Sampai dia ngeklip gitu. Oke. Next, di atas kiri ada CPU pin. Ya, ini ada yang 4 pin, ada yang 8 pin seperti ini, ada yang 8 pin sama 4 pin, ada yang 8 pin plus 8 pin. Oke. Sebenarnya pada dasarnya teman-teman cukup colok 8 pin aja ya, karena ini sudah cukup guys. Tapi kalau misalkan kalian ada tambahan lagi kayak 4 pin atau tambahan lagi 8 pin, kalian boleh colok dua-duanya ya. Biasanya kalau ada dua colokan berarti itu sudah disupport untuk overclocking kalau nggak salah ya. Kalau gue salah koreksi aja guys ya. Jadi kalau misalkan kalian rakit dengan motherboard yang CPU pin-nya itu dia 8 plus 8 atau 8 sama 4 gitu ya di bagian sini ya. Itu kalian kalau hanya colok yang 8 pin seperti ini tanpa overclock ya itu aman-aman aja, dia masih bisa nyala normal-normal aja, jadi nggak harus dicolok dua-duanya. Cuman kalau kalian ada pengen overclocking ya colokin lah semuanya, misalkan 8 plus 4 atau 8 plus 8 di sini ya guys ya. Tapi kalau gue pribadi mau gue overclock atau enggak, kalau misalkan kabel dari power supply untuk CPU 8 pinnya ada 2 dan di sininya ada 8 plus 8 atau 8 plus 4, gue lebih seneng semuanya dicolokin ya. Oke, itu yang dari si power supply ya. Yang untuk ke motherboard biasanya hanya 24 pin dan juga CPU 8 pin ya teman-teman ya. Oke, next. Kita mulai dari colokannya gampang-gampang dulu aja ya. Selanjutnya ada USB 3.0 ya. Biasanya kabelnya warna biru kayak gini nih ya, ujungnya biru gini. Tapi ada juga yang hitam atau ada yang warna ungu. Biasanya kalau ungu tuh di casing-casing Cooler Master ya. Itu dicolokin biasanya di area sini ya. Dan kalau misalkan teman-teman bingung, aduh bang gua kok di sebelah kanan nggak ada ya colokan kayak gininya ya. Itu kalian bisa baca manual karena posisi USB 3 tuh bisa di bagian kanan, bisa agak bawah sini, bisa di bagian bawah sini banget ya. Itu tergantung motherboard beda-beda. Intinya lu harus rajin baca ya. Untuk nyoloknya di sini lu lihat ada kayak pagar gitu, ada bolong di sini ya. Nih. Oke, dan kalau lu lihat juga di sini kayak ada polisi tidur tuh, kayak ada satu yang tengahnya kebuka gitu ya. Bukan kebuka apa ya, dia tuh lebih tinggi lah ya. No. Kayak ada polisi tidurnya lah ya. Nah, itu ikutin guys. Misalkan ini bolongnya di sini, berarti polisi tidurnya ya ngadepnya ke depan juga tuh. Tinggal diikutin seperti ini ya guys ya. Oke, nah itu dicolokin seperti itu sampai klik kayak gitu. Dan ada juga yang nanya, "Bang, gue nyabutnya susah. Kadang-kadang sampai si bagian kotak ini suka keangkat." Pelan-pelan aja guys. Kalau misalkan kecabut semua sampai ininya, ya udah pasang lagi aja ya. Selama dia bisa dilepas pasang itu masih aman-aman aja ya. Dan kalau kalian bingung sama posisi letaknya, biasanya di motherboard juga udah ditulis kayak ini USB 3, ini USB Type C gitu ya. Oke, nah USB 3 kan di sini, tapi sekarang gue mau liatin Type C dulu. Untuk Type C sebenarnya di sini gue nggak punya contoh kabelnya guys ya, dan kebetulan casingnya lagi nggak ada. Intinya bentukan kabelnya itu dia seperti ini ya. Jadi di casingnya itu dia lubang Type C seperti ini, terus nanti ada kabel panjang, terus dia seperti ini ya. Ini yang si Type C-nya ya, yang cowoknya. Nanti dicolokin ke sini. Jadi ini Type C, ini USB 3 ya, kayak gitu. Dar. Oke. Selanjutnya kalau untuk SSD ya NVMe aja lah guys ya. Terus
kalau kalian mau pakai SSD SATA atau hard disk SATA, biasanya colokannya ada di samping sini ataupun di bagian area bawah-bawah sini guys ya, itu tergantung ya. Dan untuk nyolokin hard disk atau SSD SATA, kalian butuh kabel SATA ya. Kabel ini dapat dari motherboard guys ya. Kalau kalian nggak dapat dari motherboard, beli aja, cuman 2.000 sampai 5.000-an ya, ada yang 10.000 juga ya. Dan sama-sama cakep aja ya guys ya. Kalau ini SATA berapa ya? Gue jujur udah cukup jarang pakai SATA kayak gini ya. Gue lebih sering pakai SSD NVMe untuk sekarang ya. Jadi pokoknya kabel ini dapat dari motherboard, USB 3 sama USB-C itu dapat dari casing, tapi tidak semua casing dapat Type C ya, hanya beberapa aja. Kalau yang dapat ya udah dapat, kalau nggak dapat ya udah nggak dapat. Kalau tadi 24 pin dan 8 pin ya dapat dari power supply. Oke. Nah, kalau untuk nyolok hard disk atau SSD SATA, ya ini kita colokin guys ke motherboard. Nah, yang satu lagi ini kita colokin ke hard disk atau SSD-nya. Dan jangan lupa colokin kabel SATA dari power supply-nya. Gue udah pernah bikin konten terpisah soal cara pemasangan hard disk atau SSD atau kayak upgrade SSD, upgrade hard disk ya, itu kalian bisa cari aja guys ya. Oke, itu soal pemasangan kabel SATA ya, dan ini dapetnya dari motherboard. Oke, next di bagian bawah. Di sini sebenarnya masih ada banyak guys kalau kalian lihat ya. Kayak audio, ada ARGB ya, ada RGB gitu ya. Ini ada ARGB yang 3 pin 5 volt, ini ada ARGB yang 12 volt 4 pin ya. Itu tergantung kalian pakai ARGB lampu-lampuan yang kayak gimana ya. Ini tiap motherboard nggak semuanya ada. Ada yang ada ARGB, ada yang nggak ada ya. Dan untuk ARGB ini tutorialnya gue sudah bikin terpisah ya. Karena tidak semua motherboard atau tidak semua rakitan itu pakai ARGB seperti ini. Ya itu gue udah bikin ada kali 4 sampai 5 konten tentang ARGB, teman-teman bisa tonton terpisah aja. Oke. Next. Ini ada HD audio ya. Ini HD audio itu untuk audio jack yang ada di casing ya. Biasanya untuk mikrofon atau headset ya. Nah ini posisinya kalau kalian lihat ya. Di sini juga udah ada tuh HD audio. Di sini juga ada. Jadi kalian nggak akan pusing guys. Ya. Ini ada 9 lubang dan satu yang nggak ada lubangnya ya. Jadi kan totalnya harusnya 10 lubang tapi satu nggak ada lubangnya gitu. Oke, nah ini tinggal ikutin di sini. Nah kalau teman-teman lihat di sini juga ada satu yang nggak ada pinnya guys ya, nggak ada penitinya, nggak ada jarumnya. Kok nggak ada penitinya, nggak ada jarumnya ya? Ini kita tinggal ikutin aja guys, tinggal pasang, ya, dar, ya. Ini kabel dapat dari casing. Oke, next ada kabel USB 2 ya. Kalau tadi yang biru itu USB 3, ini USB 2 ya. Oke, nah ini colokannya ada 9 lubang juga. Beda tapi kalau sama audio. Kalau audio, ntar cabut dulu ya biar kalian tahu bedanya. Kalau audio dia yang nggak berlubangnya agak tengah ya. Kalau USB 2 ini agak ujung nih ya. Oke, jadi bedanya di situ. BTW ini sorry ya kulit gue kelihatan kering banget ya tangan gue ya. Oke, yang penting ilmu dari videonya aja. Oke, nah USB 2 ini dicolokin di sini ada tulisannya ya USB ya. Di sini juga ada pin yang bolongnya guys. Nih ya. Ada pin yang bolong ya, sama seperti yang di sini. Ini tinggal dicolokin aja. Atau biasanya di casing juga biasanya di motherboard tulisannya udah langsung USB 2.0. Biasanya kadang ada yang dapat 1, ada yang dapat 2 ya. Ini tinggal colokin seperti ini ya. Nah, ini colokannya sama dapat dari casing juga. Nah, yang terakhir ini adalah colokan final yang mungkin akan bikin bete beberapa orang karena dia tuh bisa dibilang kecil tapi kadang cukup nyusahin guys ya. Dia adalah colokan front panel ya. Ada 4 kabelnya ya, ada 5 tapi gue masih menyebutnya ini 4 aja guys ya. Jadi untuk kabel-kabelnya ada HDD LED, terus ada reset, ada power LED plus minus ya. Ini gue anggap jadi satu kayak gini aja guys. Atau boleh deh, di sini kita anggapnya ada 5 kabel ya. HDD LED, power LED plus minus, reset SW sama power SW ya. Itu nyoloknya gimana? Di motherboard biasanya udah ada contekan gitu guys ya. Oke. Ini ada P-LED. P-LED itu power LED, HDD LED. Ini power button, reset ya. Nah, terus untuk ini masangnya gimana? Kalau kebalik gimana? Ya nggak apa-apa guys kalau kebalik juga ya. Cuman sepengalaman gue, kalau kabel power itu dicoloknya kebalik ya, jadi
misalkan ini seperti ini, kita colokinnya kayak gini gitu ya guys ya. Itu paling pada saat nyalain ada delay beberapa detik. Kalau misalkan kalian nyalain PC ternyata ada delay berapa detik, balikin aja sih tulisan powernya ya. Oke, untuk step by step nyoloknya, gue biasanya mulai dari kiri bawah ya. Untuk lubang colokan jadi seperti ini. Biasanya ada panel 1 ya. Panel itu atau F panel ya. Oke, ini yang bagian sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau kalian bingung lokasinya di mana, ini dia tuh beda-beda tiap motherboard. Ada yang di bagian sini, ada beberapa motherboard yang benar-benar di kanan bawah di sini ya, itu beda-beda guys ya. Oke. Nah, ini gua sih nyoloknya ya dari bentar, ini kamera gue kita bikin lebih enak dulu ya, bikin lebih tegak gitu ya. Biar kalian juga ngelihatnya enak. Dari kiri bawah itu gue biasanya nyolok HDD LED ya. Mana nih? HDD LED. Nah, ini adalah HDD LED. Kalian bisa lihat ada plus minusnya ya. Dan di sini kita juga bisa lihat nih, HDD LED itu ada di kiri bawah dan plusnya itu ada di sebelah kiri nih, sebagian sini nih plusnya. Jadi ini gue biasanya tulisannya ngadep ke bawah seperti ini. HDD LED. Dar ya. Nah, ini HDD LED. Sebelah HDD LED biasanya itu reset. Nah, untuk reset tulisannya beda. Tadi kan kalau HDD LED ngadep ke bawah, kalau reset gua ngadep ke atas seperti ini. Oke, dar. Jadi setelah HDD LED pasti reset, ya. Nah, di atas reset itu pasti ada power, ya. Ini power ngadepnya ke atas, ya. Nah, ini memang colokannya bisa dibilang rada resek karena dia kabelnya kecil tapi tangan kita gede guys. Nah, habis itu ada power LED. Nah, gue biasanya ini gue bikin seperti ini guys ya. Dan ini ngadep ke bawah. Jadi minusnya itu duluan. Sorry, aduh goyang-goyang di kamera gue ya. Sorry. Jadi minusnya duluan. Terus ini yang plusnya ya. Jadi urutannya itu, bentar ini gue geser dulu biar enak nih. Urutannya itu kiri bawah HDD LED ngadep bawah, kanannya reset tulisannya ngadep atas, abis itu power tulisannya ngadep atas, abis itu power LED tulisannya ngadep ke bawah. Jadi yang bagian kiri itu tulisannya ngadep bawah, yang bagian kanan tulisannya ngadep atas. Tapi kalaupun misalkan kalian kebalik, itu tidak masalah. Kalian tinggal buka aja tutorial atau manual book yang ada di dus motherboard atau dia di manual motherboardnya ya guys ya. Oke, nah sebenarnya kurang lebih untuk colokan motherboard seperti itu teman-teman ya. Tapi ada lagi kayak di sini nih ada fan atau WP. Jadi fan itu fan itu chassis fan atau fan casing ya. Itu kalian bisa colokin fan casing kalian ya. Oke. Nah ini sebenarnya tutorialnya udah gua taruh di ARGB guys ya. Oke. Terus juga di sini juga ada fan lagi ya, itu untuk chassis fan ya. WP itu water pump ya. Dan ini colokannya juga ada di bagian atas sini ya guys ya. Oke, ini CPU fan itu untuk yang dari CPU cooler ya. Itu nanti teman-teman bisa colok. Aduh sorry. Ini gue lagi nggak pakai tripod nih, jadi pakai hexagon doang nih. Ini yang CPU fan. Ini fan untuk fan casing, ini CPU fan 2 kalau misalkan kalian masang fan lain juga boleh. Intinya mau dicolok di sini ya boleh-boleh aja guys ya. Cuman gue biasanya kalau CPU cooler gue di sini yang CPU fan ya. Tapi kalau untuk fan casing atau fan radiator water cooling ya di sini ya, di fan atau WP ya. Dan ini tiap motherboard beda-beda. Ada kayak tulisannya fan, chassis fan, ada yang juga tulisannya SYS fan atau system fan ya. Itu tiap motherboard beda-beda. Untuk fan dan ARGB seperti yang tadi gue bilang ya, gue udah pernah bikin di tutorial terpisah teman-teman ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang percolok-colokan duniawi yang ada di motherboard. Kita ulangi lagi aja dari awal ya. 24 pin. Habis itu 8 pin ya. USB 3. Lalu USB Type-C kalau ada. Ya, kelihatan nggak sih di sini ya? Ulangi. 24 pin, 8 pin, USB 3.0, USB Type-C kalau ada ya. Terus SATA kalau pakai SSD SATA atau hard disk. Ini ada front panel, ada USB 2, ada audio ya. Kalau kalian nyolok fan dari CPU cooler bisa ke sini. Kalau untuk
fan casing bisa ke cak fan atau SCS fan, atau fan radiator bisa ke cak fan atau SCS fan ya. Dan kalau ARGB dilihat lagi apakah dia ARGB-nya 3 pin 5 volt atau 4 pin 12 volt ya. Itu kalian baca di manualnya juga, dan kalian bisa nonton terpisah soal ARGB. Gue udah terangin lebih dalam ya. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian butuh konten lain, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Komen aja kolom komentar gitu. Oke, segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.